presiden diganti, ataupun ketika menteri pendidikan diganti, maka kurikulum pendidikan pun ikut berganti. Jadi kesannya kurikulum ini hanya dilakukan hanya untuk uji coba saja. Halo sahabat IKM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba untuk berbicara secara santun, kemudian santai dalam hal gonta-ganti kurikulum. Memang kalau kita pikir-pikir, kadang susah kita mencerna tentang pro dan kontra masalah gonta-ganti kurikulum. Cuman di sini bagi saya boleh saja kita ya katakanlah risih gitu dengan adanya kebijakan gonta-ganti kurikulum. Apalagi kita juga punya katakanlah referensi dari beberapa pakar yang kita ketahui mereka ada yang pro, ada yang kontra. Nah, itu kalau mau diperdebatkan ya tidak selesai-selesai. Nah, apalagi kebijakan ini secara legalnya sudah diluncurkan. Nah, artinya ini sudah ada dasar hukumnya di negeri ini. Urusan nanti ganti pemerintah, ganti presiden, ganti menteri, ganti lagi kurikulumnya, itu urusan nanti, urusan negara, ya kan? Memang sebisa mungkin yang disebut dengan skala prioritas itu memang memiliki dampak besar, dampak baik tentunya ya, tapi dengan biaya yang kecil, kira-kira seperti itu. Di sebalik itu semua ada hal-hal yang lebih penting harus disepakati dan dipahami oleh kita semua kepala sekolah dan guru yang ada di setiap satuan pendidikan, bahwa seperti apapun perubahan ataupun pergantian kurikulum itu merupakan hal yang berkelanjutan. Dari kurikulum lama ke kurikulum baru itu intinya pengembangan. Mana yang dianggap lemah dan kurang di sini, bisa jadi kurang mengikuti perkembangan zaman, kurang mengikuti perkembangan kodrat manusia. Artinya kurikulum yang dirubah itu esensinya kan kurikulum nasional, atau yang lebih tepatnya disebut dengan kerangka kurikulumnya. Melalui kerangka kurikulum yang dibuat oleh pemerintah itu, setiap satuan pendidikan dalam mengimplementasikannya dibenarkan, bahkan sebuah keharusan untuk mengimplementasikannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari setiap satuan pendidikan itu. Dan yang lebih penting lagi, bahwa kurikulum itu memang sebuah gambaran harapan, sebuah gambaran kegiatan apa yang akan dilakukan di satuan pendidikan untuk membentuk ataupun melayani pendidikan di satuan pendidikan tersebut, terutama dalam hal melayani pembelajaran kepada peserta didiknya. Bagaimana caranya, kemudian siapa saja yang dilibatkan, hasil yang diharapkan apa. Nah, kemudian menjadi sebuah dokumen yang resmi melalui evaluasi, validasi dari kepala dinas pendidikan setempat. Nah, setelah
menjadi sebuah dokumen resmi, maka itu harus dilaksanakan di dalam kehidupan keseharian satuan pendidikan, baik oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya, termasuk juga yaitu menjadi rambu-rambu, termasuk di sana juga para peserta didik. Nah, artinya kalau mau diibaratkan melalui kurikulum itu, guru-guru itu diibaratkan seperti seorang driver yang punya surat izin mengemudi secara legal dari pihak Polantas. Nah, seorang driver tadi dalam mengendarai kendaraannya itu ya harus sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas. Nah, artinya kurikulum inilah yang akan menjadi rambu-rambu perjalanan aktivitas pendidik dan tenaga kependidikan di sebuah satuan pendidikan. Nah, jadi dibuat sendiri, ya tak ubahnya seperti peraturan lalu lintas di negara kita dibuat, disahkan oleh kita juga, oleh rakyat melalui para perwakilan kita, kemudian kita laksanakan dan kita evaluasi lagi mana yang kurang, nanti itu diperbaiki di titik-titik mana yang kurang, disitulah yang akan diperbaiki. Nah, jadi bagi guru yang cara mengajarnya atau seorang kepala sekolah yang cara pendampingannya di sebuah satuan pendidikan itu, kalau tidak memperhatikan kurikulumnya, ya sama dengan seorang driver yang tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, padahal sudah punya SIM seperti itu. Nah, jadi supaya kita tidak dianggap tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, maka sangat penting hukumnya bagi kepala sekolah dan guru serta tenaga kependidikan yang lainnya untuk melakukan aktivitasnya sesuai dengan kurikulum yang sudah dibuat bersama tersebut. Demikian, tak ada gading yang tidak retak. Tujuan saya juga belajar. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.